Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Evita Eka Saputri. Saya mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu fisiologi sistem perkemihan dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan melibatkan ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Terlebih dahulu, mari kita membahas tentang ginjal. Ginjal memiliki fungsi yaitu mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat sisa metabolisme tubuh, mengendalikan tekanan darah, dan mengontrol tingkat keasaman pada darah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama, korteks, yaitu tempat muara urin berasal. Yang kedua, nefron, tempat darah disaring. Yang ketiga ada glomerulus, yaitu terjadi penyaringan darah dan zat yang masih berguna akan digunakan oleh tubuh. Yang keempat ada kapsula Bowman, berbentuk kapsul dan sebagai pembungkus glomerulus. Dan yang kelima ada tubulus contortus proximal sebagai penghasil urin sekunder. Dan yang keenam ada tubulus contortus distal, yaitu penghasil urin sesungguhnya dan melepas zat yang masih berguna bagi tubuh. Selanjutnya yang ketujuh ada lengkung Henle, yaitu penghubung antara tubulus contortus distal dan tubulus contortus proximal. Yang kedelapan tubulus collectivus, yaitu bagian akhir pada nefron. Yang kesembilan ada arteri ginjal, berfungsi membawa darah ke dalam ginjal. Yang kesepuluh vena ginjal, berfungsi membawa darah keluar dari ginjal menuju ke pembuluh vena cava inferior. Yang kesebelas ada medula, yaitu piramida yang terletak pada lengkung Henle. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada pelvis, yaitu penampung sementara urin sesungguhnya. Kemudian kita akan membahas tentang ureter. Ureter merupakan penghubung masing-masing ginjal dengan kedua sisi kandung kemih. Fungsi dari ureter itu sendiri adalah menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih, mempercepat pergerakan urin dengan bantuan kontraksi otot polos, dan mencegah kembalinya urin dari kandung kemih dengan bantuan katup. Selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih berbentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggung. Fungsi dari kandung kemih yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkan urin melalui proses berkemih. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Fungsi dari uretra itu sendiri adalah saluran pembuangan pada sistem perkemihan sekaligus sistem seksual. Kemudian kita akan membahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap filtrasi atau proses penyaringan. Tahap ini berlangsung di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua yaitu tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Tahap ini berlangsung di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Dan yang ketiga yaitu tahap augmentasi atau tahap penendapan. Tahap ini berlangsung di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu komposisi urin. Komposisi urin terdiri dari air 95%, urea, amonia, dan asam ureat yang merupakan hasil dari metabolisme protein, garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl, zat warna empedu yang terdiri dari bilirubin dan biliverdin yang menyebabkan urin berwarna kuning, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Apa itu sistem reproduksi wanita? Sistem reproduksi wanita adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Pada sistem reproduksi wanita ini, saya akan membahas 4 poin, yaitu
sistem reproduksi wanita eksterna, sistem reproduksi wanita interna, pengaturan hormon wanita, dan siklus menstruasi. Mari kita membahas tentang sistem reproduksi wanita eksterna. Sistem reproduksi wanita eksterna ini terdiri dari labia mayora dan labia minora, vestibulum, klitoris, hymen, mons pubis, dan urethral opening. Berikut penjelasannya. Labia mayora yaitu labia yang bentuknya lonjong dan menonjol dan merupakan lanjutan dari mons veneris. Labia minora yaitu lipatan di medial labia mayora. Vestibulum, struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebuah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum ini terdapat muara dari uretra, vagina, 2 duktus kelenjar Bartolini, dan 2 duktus kelenjar parauretral. Klitoris, bagian erektil, disanggah oleh 2 krura yang melekat pada os pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Hymen, yaitu lapisan tipis menutupi introitus vagina, dan biasanya berlubang sebesar ujung jari. Mons pubis, yaitu bagian menonjol terdiri atas jaringan lemak menutupi simfisis pubis dan diliputi oleh rambut. Urethral opening, yaitu tempat bukaan dari uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Urethral opening ini berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan air seni dari kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas sistem reproduksi wanita interna. Sistem reproduksi wanita interna ini terdiri dari uterus, tuba falopi atau ovidum, ovarium, dan vagina. Uterus adalah sebuah organ muskular dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, isthmus uteri, dan cervix uteri. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Selanjutnya ada fungsi uterus. Fungsi uterus pada endometrium yaitu untuk menyiapkan dan ikut bekerja untuk proses nidasi dan ikut memelihara plasenta. Pada myometrium berfungsi untuk mengisap spermatozoa yang diejakulasikan waktu koitus dan untuk melancarkan aliran sperma menuju infundibulum. Kemudian tuba falopi. Tuba falopi ini berukuran 7-14 cm dan dapat dibagi menjadi 3, yaitu isthmus, ampulla, dan infundibulum. Fungsi dari tuba falopi yaitu menghubungkan antara ovarium dan uterus dan tempat fertilisasi antara spermatozoa dan ovum. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5-5 cm, lebar 0,7-1,5 cm, dengan berat 4-8 gram. Ovarium ini sendiri memiliki fungsi yaitu memproduksi oosit sesudah masa pubertas dan menghasilkan 2 jenis hormon yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran muskulomembranosa yang menghubungkan uterus dan vagina. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. Yang kedua, organ untuk kopulasi,
Dan yang ketiga sebagai jalan lahir. Setelah itu kita akan membahas pengaturan hormon wanita. Yang pertama, hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing factor, merangsang hipofise untuk melepaskan gonadotropin dan prolaktin inhibitory hormon untuk menekan produksi prolaktin. Yang kedua, hipofise anterior menghasilkan 3 hormon, yaitu FSH, LH, dan prolaktin. Yang ketiga yaitu estrogen. Pada ovarium berfungsi memicu pematangan folikel dan ovum. Pada vagina berfungsi perubahan selaput lendir vagina dan memperbanyak sekresi. Pada serviks memperbanyak sekresi selular serviks sehingga memicu pergerakan sperma. Pada payudara membantu proliferasi pada mamae, memicu pertumbuhan rambut pubis dan ketiak. Yang keempat, progesteron. Pada endometrium berfungsi untuk perubahan sekresi endometrium. Pada serviks berfungsi mengurangi sekret dan peningkatan viskositas. Pada miometrium berfungsi untuk mengurangi tonus sehingga uterus tenang. Pada payudara berfungsi pembentukan lobulus dan alveolus, serta pada ovarium berfungsi mencegah pertumbuhan folikel dan terjadinya ovulasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi yaitu lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium akan meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan biasanya berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Yang kedua ada fase folikular. Fase folikular ini fase di mana ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Yang ketiga ada fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Untuk tahapan yang keempat ada fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.